Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang bagaimana kita mendapatkan sebuah komponen pengganti di mana ketika komponennya susah kita dapatkan ya. Contoh kecilnya resistor ya. Resistor anggaplah 7 ohm. Kita butuh resistor 7 ohm, tapi kita susah dapatkan resistor 7 ohm. Tapi sebelumnya kita harus memiliki alat yang namanya seperti ini ya, multimeter atau avometer. Nah, ketika kita butuh sebuah resistor yang sudah ditentukan hambatannya ya, berapa ohm, contoh kecilnya 7 ohm. Nah, kita sudah dapat resistor 7 ohm. Jadi caranya cukup mudah ya. Kita cari saja resistor yang mendekati 7 ohm. Contoh ini 68 ohm ya, 68 ohm. Karena ini jauh dari 7 ohm. Kemudian ada juga 100 ohm. Ya. Ini 100 ohm, ini 68 ohm. Jadi caranya kalau kita mau mencari resistor kita yang kita butuhkan, cukup kita gabung dulu seperti ini guys ya. Kita gabung, kemudian kita ukur pakai multimeter. Ingat skalanya kita sesuaikan dengan resistor ya. Di sini karena resistornya di bawah 200 ohm, saya pakai skala 200 ohm. Untuk yang umumnya ya, biasanya kalau penggabungan resistor, jika itu dua buah resistor nilai yang sama, seumpama ini 10 ohm ya, sama warna, kita gabung. Nah, itu sudah pasti tanpa kita ukur nilainya 5 ohm ya, nilainya 5 ohm. Seperti ini 10 ohm. Kalau kita gabungkan berarti nilainya 5 ohm. Ya. Nah, jika kita mencari seperti 7 ohm, otomatis kita harus cari 14 ohm. Nah, itu kan agak sulit ya, agak sulit. Jadi tidak mesti harus sama warna atau sama nilai. Kita bisa temukan nilai ohm yang kita butuhkan dengan cara seumpama contoh ini ya. Ini 10 ohm. Kita gabungkan 20 ohm. Ya. Kita gabungkan 20 ohm. Nah, ini bisa saja menghasilkan sesuai yang kita butuhkan. Contoh. Nah, ini 7 ohm ya. 7,5 ohm. Kalau saya ukur satu, ini 10 ohm ya. Kemudian yang satu ini 20 ohm. Jadi tidak mesti harus sama warna, sama nilai penggabungan resistor. Berbeda tidak masalah. Intinya kita cari hambatan yang kita butuhkan ya. Seperti ini. 33K dan 10K. Hasilnya 7 kilo. Kita putar ke 20K. Nah, hasilnya 7 kilo ya. Jadi seperti itu kalau kita membutuhkan sebuah resistor. Kemudian untuk resistor yang rendah seperti 0,1 atau 1 ohm ya, 0,22 yang biasanya kita gunakan di beban besar. Nah, kadang kita merasa resistor ini tidak mampu ya, tidak kuat menahan beban sehingga bisa hangus. Ini kita bisa ganti ya. Yang penting ini hambatannya yang paling kecil. Anggaplah 0,22 ya. Ini. Nah, di situ 1,1 ya. Kita bisa ganti dengan sebuah lilitan. Contoh seperti ini ya. Lilitan. Jadi ini bisa juga kita jadikan resistor. Tapi ini hambatan kecil ya. Hambatan kecil. Nah, ini ya. 1,2. Sedangkan kalau tidak ada itu, nah ini tadi, nah itu bisa kita ganti guys ya. Sedangkan kalau kita pakai yang ini, otomatis
bisa lebih bertahan membawa beban ya, karena ini kawat. Jika dirasa masih kurang hambatannya, kita sisa tambah gulungannya saja guys. Intinya ada inti core ya, ferrit. Seperti ini ya. Bisa juga seperti ini. Cuma itu harus kita tambah kawatnya, lilitannya ya. Nah, itu akan menghasilkan hambatan. Nah, sama juga kapasitor guys, kapasitor, resistor seperti itu tadi ya, kapasitor. Jika kita butuhkan kapasitor, anggap 155J ya, 155J. Sedangkan yang kita miliki, yang ada, anggaplah yang ada itu cuma 105 ya, 105 seperti ini. Nah, kita bisa gabungkan guys ya, kita bisa gabungkan sehingga bisa mendapatkan senilai 155, tapi tetap kita menggunakan multimeter dengan skala kapasitor farad ya. Nah, ini farad, kita pakai 20 farad, mikrofarad ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita ukur satu, ini terukur 0,8 ya, 0,8 karena ini kapasitor 105 terukur 0,8 ya. Ini sebenarnya yang nilai sebenarnya 1 mikro ya. Nah, kita butuh 155 itu 101,5 mikro. Nah, coba kita gabungkan. Ini saya gabung, jadi kapasitasnya naik, nah menjadi 1,7. Ini sudah mendekati kapasitor 155. Seperti itu guys. Tidak mesti kita harus anggaplah kita tidak sempat ya mencari penggantinya. Seorang teknisi harus seperti itu guys ya, bisa mendapatkan komponen dengan mudah tanpa harus karena kalau kita mau belikan itu makan waktu lagi guys ya. Kemudian untuk kapasitor yang tidak bisa diganggu gugat itu voltasenya ya, voltasenya. Seumpama ini 250 volt, kita mau pakai di 400 volt tidak bisa ya, tapi untuk kapasitasnya bisa. Oke. Kemudian dioda Zener, tapi ini bukan istilah pengganti ya. Di sini saya berikan tips bagaimana kita mencari dioda Zener, kebutuhan kita dioda Zener di bangkai-bangkai atau di bekas-bekas kenibalan ya. Tapi di sini kita membutuhkan sebuah power supply ya. Seumpama saya mencari dioda Zener 5 volt, berarti kita harus pakai supply. Seumpama kita membutuhkan sebuah dioda Zener dengan tegangan 5 volt. Nah, itu kita harus membutuhkan supply sekitar 12 volt ya. Nah, caranya kita pakai tegangan 12 volt ya. Kemudian kita ambil satu resistor 1K ya, 1K seperti ini. Ini positifnya ke power supply. Nah, ini. Kemudian tetap kita membutuhkan yang namanya multimeter. Jadi caranya untuk probe negatif kita hubungkan ke negatif power supply. Kemudian probe positif ya kita sambungkan ke resistor sini ya. Ini di sini gini, pegang saya seperti ini guys ya. Nah, seperti ini kita caranya mencari komponen. Nanti kita sisa lihat untuk multimeter kita harus set di
skala voltase ya, tegangan. Seumpama karena kita pakai 12 volt, jadi di sini saya pakai 20 volt. Nah, di sini akan keluar tegangannya ya. Nanti kalau kita cari dioda senernya, itu akan terukur di sini guys. Ya. Contohnya saya cari dari bangkai-bangkai ya. Intinya kita juga tetap harus tahu yang namanya dioda zener. Cuma karena dioda zener biasanya susah kita lihat nilainya guys, kalau tidak diukur, atau kalau kita beli bisa ya. Seumpama ini ya, ini seperti dioda zener ya. Nah, untuk caranya mengetahui juga apakah ini dioda zener atau bukan, dengan cara seperti ini guys ya. Nah, di sini saya akan tes ya. Mungkin tidak kelihatan guys ya, tidak kelihatan, tapi saya bisa dekat bentar guys. Dan resistornya seperti ini ya. Nah, ini kita menusuk pakai jarum multimeter. Kemudian di sini juga, nah, seperti ini. Jadi kita sisa mengukur guys, seperti ini ya. Nanti keluar nilainya kalau memang ini dioda zener. Nah, untuk kita akan tes ya. Nah, kalau tidak ada keluar tegangan, oke, ini keluar ya. Berarti ini dioda zener. Bentar. Oh, bukan ya, bukan. Saya salah kena. Ini ya. Kalau tidak keluar, kita coba balik. Nah, kalau begini ada angka seperti ini, itu terbalik. Jadi sudah benar posisinya seperti ini. Tapi karena tidak keluar nilai ya, itu berarti ini bukan dioda zener ya, melainkan ini 4148, sama dengan dioda biasa, cuma bodinya saja yang mirip zener. Itu 4148. Kita coba cari lagi ya. Ini kita harus buktikan guys ya, ini ada lagi guys ya. Kemudian cara ini sebenarnya cepat ya, kita tidak perlu cabut dulu komponennya, kita ukur dulu ya, seperti ini. Yang terbalik. Nah, ini berarti bukan juga dioda zener. Kita coba lagi yang satu, terbalik. Nah, ini kayaknya dioda zener guys ya. Bentar, saya posisikan. Nah, ini dioda zener guys ya. Ini dioda zener 3,8 volt. Jadi ini dioda zener. Jadi seperti itu guys ya. Kemudian kalau mau juga mengetahui dari komponen yang kita dapat langsung, nah, kita hubungkan kaki yang tidak ada garisnya ke negatif, kemudian satu seperti ini, kita hubungkan ke sini. Nah, keluar nilainya ya, 4 volt, 4,7 volt. Berarti ini dioda zener 4,7 volt. Kalau tidak keluar nilainya, seumpama ini sudah kita pastikan dioda zener ya, tapi tidak keluar nilai, berarti kita harus up voltasenya. Kita harus kasih naikkan tegangan voltase untuk kita pakai supply ya. Karena bisa jadi dioda zenernya 24 volt, seperti itu guys. Oke.
Jadi mungkin seperti itu videonya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.